kembali lagi sekolah minggu. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti sehat kan ya? Adik-adik tetap jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer. Nah, adik-adik ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu diambil dari 2 Samuel 22 ayat 20 yang isinya, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Oke, yuk sama-sama kita mulai sekolah minggu. Sebelum itu kita berdoa. Kakak Naomi akan pimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih kami sudah boleh berkumpul di sini. Setelah lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau yang mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ikuti gerakan kita ya. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay, kita sudah muji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk sama-sama kita berdoa sebelum memasuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman ini dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik udah siap dengan firman hari ini? Ingat gak adik-adik minggu lalu kita udah dapat firman dari abjad yang kedua B tentang berani. Nah minggu ini kita akan mulai firman kita dari abjad yang ketiga C dengan tema cinta Tuhan. Yuk kita baca ayatnya di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, di ayat ini sudah ditulis kalau Tuhan mengasihi kita dan kita diminta untuk tinggal di dalam kasih itu. Dikasih Tuhan itu senang gak sih adik-adik? Senang banget kan pastinya. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan adik-adik semua, itu sayang sama kita, cinta sama kita. Pasti rasanya senang banget. Nah, pasti kita mau kan tinggal di dalam cinta itu? Tinggal di dalam cintanya Tuhan, tentunya kita juga harus mau mencintai Tuhan. Sama seperti ketika papa mama mencintai kalian. Papa mama pasti juga mau kan dicintai kalian, dikasihi, diperhatikan. Tuhan juga begitu. Dia mau kalian juga mencintai Dia. Tuhan sudah mencintai kita. Lalu gimana caranya kita menunjukkan cinta kita ke Tuhan, Kak Emi?
Nah, cara kita membalas cinta Tuhan itu dengan menunjukkan kalau kita juga mencintai Tuhan. Sekarang kakak mau bagi ini ke adik-adik. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menunjukkan ke Tuhan kalau kita tuh mencintai Tuhan? Yang pertama yaitu dengan mencintai Tuhan segenap hati. Ayo adik-adik, kita mau baca Alkitab di Ulangan 6 ayat 5. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu artinya, kalau misalnya nih adik-adik lagi sekolah minggu, adik-adik harus serius menyembah, memuji Tuhan, nyanyi dengan segenap hati, angkat tangan, fokus kepada Tuhan, dan bukan kepada teman-teman di sebelah adik-adik, atau kepada gadget, atau kepada mainan yang menjauhkan adik-adik dari fokus kepada Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati juga bisa kita tunjukkan dengan rajin berdoa. Di sini siapa adik-adik yang setiap hari selalu berdoa? Pertahankan ya. Nah, setiap hari kita tuh harus selalu berdoa, mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, mendoakan keluarga, mendoakan orang tua, dan semua yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik semua. Dan yang terakhir yaitu dengan taat kepada segala perintah Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencontek, dan yang paling penting jangan melakukan dosa. Cara yang kedua yaitu dengan melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apa sih tugas yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Tuhan itu mau supaya kita bersikap baik kepada orang lain, menjadi terang dan garam kepada sekeliling kita. Contohnya ya, kalau adik-adik di sekolah, terus ada teman-teman yang berantem, adik-adik harus berani untuk datang dan meleraikan mereka. Terus bilang, kita nggak boleh berantem, anak-anak Tuhan harus cinta kedamaian. Selain itu, Tuhan juga ingin kita memberi kepada orang lain untuk memuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya dengan memberikan persembahan, dengan berapapun yang adik-adik punya. Adik-adik harus mau memberikan korban kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan senangkan. Lalu, Tuhan juga mau supaya kita taat kepada orang tua. Kalau adik-adik pengen beli sesuatu, atau pengen main handphone, tapi papa mama nggak bolehin, adik-adik nggak boleh marah, adik-adik harus terima, harus taat, dan mengerti bahwa papa mama itu tahu yang terbaik untuk adik-adik. Nah, cara yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah setia kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita lagi di Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan, Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, di sini adik-adik kita diajarkan untuk setia kepada Tuhan supaya kita tuh benar di mata Tuhan, yang artinya supaya Tuhan tuh senang atas apapun yang kita lakukan. Setia sama Tuhan ini artinya gak cuma memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan kalau kita lagi senang aja, tapi juga waktu kita lagi susah, lagi sedih, ataupun lagi marah. Kita harus bisa mengucap syukur sama Tuhan, bahkan sampai udah besar nanti, sampai adik-adik sudah jadi kakek nenek, tetap harus selalu mencintai Tuhan. Gitu Kak Elin caranya. Wah, simple banget ya adik-adik cara kita mencintai Tuhan. Berarti harusnya habis gini kita harus bisa dong lebih lagi mencintai Tuhan. Iya dong. Nah, tapi Kak Elin, apa sih yang bakal kita dapetin kalau kita mencintai Tuhan? Nah, yang akan kita dapat dari mencintai Tuhan, yang pertama, rencana Tuhan akan jadi semakin nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita cinta sama Tuhan, otomatis kehidupan kita akan dipenuhi dengan Tuhan, akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama kayak misalnya kita cinta sama seseorang, sama papa mama, pasti kita pengen deket terus sama orang itu. Kalau kita dekat sama orang itu, otomatis pikiran kita akan tertuju untuk hal-hal yang menyenangkan orang itu, menyenangkan Tuhan. Jadinya kita jadi lebih tahu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini apa sih? Yuk kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ternyata rencana Tuhan untuk masa depan kita itu penuh sejahtera, penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang masa depan kita, pasti terjamin di tangan Tuhan. Selain itu, kita juga semakin dilindungi Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya di Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman.
terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Wah, ternyata kita jadi lebih aman adik-adik. Hidup kita akan dijauhkan Tuhan dari segala yang jahat. Adik-adik semua akan diberi kesehatan, akan diberi kenyamanan, dan akan selalu disertai Tuhan. Asik kan adik-adik kalau kita hidup mencintai Tuhan? Jadi kalau kita hidup mencintai Tuhan, hidup kita akan jauh lebih baik, jauh lebih berwarna dan bermakna. Oke, jadi adik-adik kita ingat-ingat lagi ya firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang cinta Tuhan. Tuhan itu mencintai kita dan kalau kita mau tinggal di dalam cintanya, kita bisa menunjukkan dengan cara mencintai Tuhan dengan segenap hati, melakukan tugas yang Tuhan berikan, dan setia kepada Tuhan. Dan yang akan kita dapat dari mencintai Tuhan adalah rencananya yang sempurna untuk masa depan kita, yang sempurna, hidup kita akan dijauhi dari yang jahat dan hidup kita jauh lebih bermakna. Oke adik-adik, seperti biasa ada ayat hafal untuk minggu ini. Ayat hafal minggu ini kita ambil dari Ulangan 6 ayat 5 yang isinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oke adik-adik, sekian ibadah kita pada minggu ini. Ketemu lagi minggu depan. God bless you.